Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sabat dengan tema utama pada hari-hari terakhir ini, pekabaran Kitab Ibrani, pelajaran ke-12, menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kamis 17 Maret, marilah kita mengucap syukur. Kitab Ibrani mengakhiri bagian ini dengan menunjukkan bahwa tanggapan yang tepat kepada Allah untuk semua hal menakjubkan yang telah Dia lakukan bagi kita adalah menunjukkan rasa syukur dengan mempersembahkan kepadanya jenis penyembahan yang sesuai. Bandingkan Ibrani 12 ayat 28 dan Ibrani 13 ayat 15-16. Bagaimana kita menawarkan penyembahan yang dapat diterima Tuhan? Dalam sistem perjanjian lama, pengorbanan hewan adalah cara orang menunjukkan pertobatan dan rasa syukur. Tetapi pengorbanan ini hanyalah tanda terima kasih dan pertobatan di hati penyembah. Jadi, Tuhan menjelaskan dalam Mazmur dan melalui para nabi bahwa apa yang benar-benar menyenangkan Dia bukanlah darah hewan, tetapi rasa syukur, perbuatan baik, dan kebenaran dari para penyembah. Karena itu, Paulus mengundang kita untuk menyembah Tuhan di bait suci surgawi dengan mempersembahkan korban pujian, pengakuan, ucapan syukur, dan perbuatan baik, yaitu ibadah sejati yang menyenangkan Dia. Kita mempersembahkan korban-korban ini di bumi, tetapi itu diterima sebagai sesuatu yang menyenangkan Tuhan di surga. Nasihat ini mencakup semua panggilan yang dibuat penulis di sepanjang surat untuk pengakuan nama Yesus, dan nasihatnya agar kita terus melakukan perbuatan baik. Undangan Paulus kepada pendengar untuk mempersembahkan kepada Allah ibadah yang dapat diterima menyiratkan bahwa orang percaya sekarang benar-benar bangsa imamat yang telah disempurnakan dan dikuduskan melalui pengorbanan Yesus. Ini memenuhi tujuan awal Allah bagi Israel, bahwa mereka akan menjadi bangsa imamat yang melaluinya Dia akan dapat mengumumkan kabar baik keselamatan kepada dunia. Ibrani 13 ayat 1-6 menjelaskan secara praktis apa artinya melakukan kebaikan dan membagikan apa yang kita miliki. Itu berarti menunjukkan kasih persaudaraan seperti Yesus menunjukkan kasih persaudaraan kepada kita. Itu berarti ramah, mengunjungi mereka yang dipenjara atau dianiaya, dan menolak persinahan dan ketamakan. Mengapa penting untuk mempertimbangkan perbuatan baik dan membagikan apa yang kita miliki sebagai bagian dari penyembahan kita kepada Tuhan? Pada saat yang sama, apa saja cara-cara yang benar-benar nyata bahwa pengorbanan rohani kita mungkin rusak? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini, pelajaran Sekolah Sabat hari ini berbicara tentang bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan telah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Maksudnya adalah sebagai anak-anak Tuhan, kita pun sudah menerima kuasa dari Tuhan sendiri, dan kuasa Tuhan tidak dapat terguncangkan oleh hal apapun di dunia ini, termasuk oleh iblis sekalipun. Oleh karena itu, apakah balasan kita kepada Tuhan? Tidak ada yang dituntut Tuhan selain daripada kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan Allah kita. Dia tidak meminta semua uang kita. Yang Dia minta adalah hati dan hidup kita dipersembahkan kepadanya untuk kemuliaan namanya. Jika demikian, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Kita wajib dan perlu mengucap syukur karena apa yang Tuhan telah lakukan bagi kita. Bagaimana tidak? Tuhan sudah memberi segala sesuatu yang luar biasa. Dia memberi kita keselamatan kekal bagi semua orang yang mau percaya kepadanya. Bukankah ini adalah anugerah terbesar yang dapat kita terima? Allah mengasihi kita dengan Dia memberikan segala sesuatu untuk kita manusia, untuk kita nikmati di dunia ini. Kesehatan, kekuatan, keberhasilan di dalam pekerjaan, berkat-berkat yang lain yang terus diberikan kepada kita setiap hari. Tidakkah kita mengucap syukur akan hal ini? Yang kedua yang masih terkait dengan mengucap syukur adalah bagaimana kita beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Alkitab menuliskan bahwa kita harus beribadah dengan rasa hormat dan takut. Rasa hormat karena kita menyadari bahwa posisi Tuhan yang luar biasa. Ia sebagai pencipta, Ia yang telah menyelamatkan kita melalui anaknya Yesus Kristus, Tuhan yang maha kuasa dan Tuhan yang maha adil.
Itulah sebabnya kita harus menghormati Tuhan dengan apa yang telah Dia lakukan di dalam kehidupan kita. Selain itu, kita pun juga harus beribadah dengan rasa takut. Rasa takut yang seperti apa? Pelajaran beberapa hari yang lalu kita sudah pelajari bersama-sama. Takut dalam hal ini adalah takut yang positif, yaitu berusaha menjaga sikap dan tindakan kita agar tidak melanggar aturan Tuhan. Karena kita adalah warga negara sorga. Itulah sebabnya di dalam Ibrani 13 ayat 1-6 menjelaskan secara praktis apa artinya melakukan kebaikan dan membagikan apa yang kita miliki. Ini berarti menunjukkan kasih persaudaraan seperti Yesus menunjukkan kasih persaudaraan kepada kita. Itu berarti ramah, mengunjungi mereka yang berada di dalam penjara atau dianiaya di dalam kesusahan mereka, dan menolak persinahan dan ketamakan. Sebagai tanda bahwa kita ini adalah anak-anak Allah, telah menerima kerajaan yang tak tergoncangkan. Realisasinya ketika Tuhan datang kembali ialah dengan kita mengucap syukur dan beribadah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Terima kasih karena kami telah menerima kerajaan yang tak terguncangkan yang Tuhan berikan kepada kami. Bantu kami Tuhan, untuk kami dapat mengasihi Tuhan, kami dapat mengucap syukur di dalam segala hal, dan dapat beribadah kepada Tuhan menurut cara yang berkenan kepada Tuhan dengan hormat dan takut. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.